Dalam materi yang akan kami bawakan disusun oleh Nadia Hasni, saya sendiri, kemudian Febrianti Pande, dan Elmi Buko. Kita masuk kepada latar belakang, yaitu pendahuluan. Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing yang saling berbeda. Kebudayaan ini sangat berpengaruh dalam tindakan keperawatan yang dibahas dalam transkultural keperawatan. Keperawatan transkultural didefinisikan oleh Leininger 2002 sebagai peneliti perbandingan budaya dan memahami persamaan atau budaya universal dan perbedaan budaya tertentu di antara kelompok manusia. Budaya adalah keyakinan dan perilaku yang diturunkan atau diajarkan manusia kepada generasi berikutnya. Menurut beberapa penelitian, budaya adalah suatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan maupun menyesuaikan pola aktivitas sehari-hari klien yang dipengaruhi budayanya dengan tindakan keperawatan. Kita masuk kepada tujuan. Adapun tujuan dalam penulisan yaitu menjelaskan globalisasi dan perspektif transkultural, menjelaskan diversity dalam masyarakat, menjelaskan kultur care Leininger, menjelaskan pengkajian budaya, menjelaskan aplikasi transkultural nursing sepanjang daur kehidupan manusia, kemudian menjelaskan aplikasi keperawatan transkultural dalam berbagai masalah kesehatan pasien. Jadi kita masuk kepada pembahasan, yaitu yang pertama, keperawatan kesehatan transkultural dalam globalisasi dalam pelayanan. Office of Minority Health atau OHM menggambarkan budaya sebagai ide-ide komunikasi, tindakan, kebiasaan, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat dari kelompok ras, etnik, agama, atau sosial. Budaya meliputi segala aspek kehidupan di dalam manusia. Budaya menunjukkan cara pandang seseorang dalam mengambil keputusan. Keperawatan transkultural didefinisikan oleh Leininger 2002 sebagai peneliti perbandingan budaya untuk memahami kehidupan individu dan arti yang sebenarnya. Mengetahui nilai-nilai pelayanan budaya klien, arti, kepercayaan, dan praktiknya sebagai hubungan antara perawat dan pelayanan kesehatan mewajibkan perawat untuk menerima aturan pelajar atau teman sekerja dengan klien dan keluarganya dalam bentuk karakteristik, arti, dan keuntungan dalam pelayanan. Pelayanan kompeten secara budaya adalah kemampuan perawat menghilangkan perbedaan dalam pelayanan, kerja sama dengan budaya dan perbedaan, serta membuat klien dan keluarganya mencapai pelayanan yang penuh arti dan support. Jadi contohnya, perawat yang mengetahui tentang kebudayaan kliennya, maka perawat memerlukan dukungan dalam menyesuaikan keadaan klien. Klien juga membutuhkan informasi, perundingan, dan permintaan. Kompetensi budaya adalah proses perkembangan kesadaran budaya, pengetahuan, keterampilan, pertemuan, dan keinginan. Perawat harus bisa mengintrospeksi tentang latar belakang dirinya. Perawat juga harus memiliki pengetahuan yang merupakan perbandingan antara kelompok, keterampilan budaya termasuk pengkajian sosial maupun budaya yang mempengaruhi pengobatan dan keperawatan klien. Pertemuan sebagai media pembelajaran, keinginan sebagai motivasi, komitmen pelayanan. Globalisasi menyebabkan tuntutan asuhan keperawatan semakin besar. Perpindahan penduduk dan pergeseran tuntutan keperawatan dapat terjadi. Perawat yang tidak mampu menyelesaikan asuhan keperawatan terhadap kondisi yang ada akan menyebabkan penurunan kualitas dan pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan dibutuhkannya peningkatan terhadap profesi keperawatan. Peningkatan pengetahuan, koordinasi antar profesi atau tenaga kerja kesehatan lain sangat diperlukan. Perawat harus lebih aktif dalam menghadapi globalisasi, terutama dalam pelayanan kesehatan. Diversity dalam masyarakat. Makna diversity atau keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkah laku, macam jenis, lagu musik lagam, warna colak ragi, laras. Sehingga keragaman berarti jenis keragaman yang dimaksud di sini suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Kebudayaan merupakan suatu pembelajaran, pembagian, dan transfusis nilai, keyakinan, norma-norma, dan gaya hidup dalam suatu kelompok tertentu yang memberikan arahan kepada cara berpikir mereka, pengambilan keputusan, dan tindakan dalam pola hidup. Kultural diversity atau perbedaan perawatan kultural mengacu kepada variabel-variabel perbedaan-perbedaan pola
sepanjang daur kehidupan manusia. A. Perawatan kehamilan dan kelahiran. B. Perawatan dan pengasuhan anak. C. Perawatan pada lansia. D. Perawatan menjelang dan saat kematian. 6. Aplikasi transkultural pada beberapa masalah kesehatan. A. Aplikasi transkultural pada masalah penyakit kronik. Penyakit kronik adalah penyakit yang timbul bukan secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari suatu penyakit hingga akhir penyebabnya penyakit itu sendiri. B. Medical portal. Penyakit kronik ditandai banyak penyebab. Contoh penyakit kronik adalah diabetes, penyakit jantung, asma, hipertensi, dan masih banyak lainnya. Adalah hubungan antara penyakit kronis dengan depresi. Depresi adalah kondisi kronis yang mempengaruhi pikiran seseorang, perasaan, dan perilaku sehingga sulit untuk mengatasi peristiwa kehidupan sehari-hari. Pengobatan terhadap penyakit kronik yang telah dilakukan di masyarakat saat ini amat beragam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pengobatan tradisional juga merupakan subunsur kebudayaan masyarakat sederhana yang telah dijadikan sebagai salah satu cara pengobatan. Pengobatan inilah yang juga menjadi aplikasi dari struktural dalam pengobatan suatu penyakit kronik. Pengobatan tradisional ini dilakukan berdasarkan budaya yang telah diwarisi turun-temurun. Aplikasi transkultural pada gangguan nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau krusial. Nyeri adalah alasan utama untuk mencari bantuan perawatan kesehatan. Selanjutnya, definisi nyeri menurut keperawatan adalah apapun yang menyakiti tubuh yang dilakukan individu yang mengalaminya. A. Dengan membatasi gerak dan istirahat. B. Mengkonsumsi obat-obatan tradisional. C. Dipijat atau semacamnya. Aplikasi transkultural pada gangguan kesehatan mental. Bagian tingkah laku luar biasa yang dianggap oleh psikiater berat sebagai penyakit jiwa ditemukan secara luas pada bagian masyarakat non-barat. Ada variasi yang luas dari kelompok, sindroma, dan nama-nama untuk penyembuhannya dalam berbagai masyarakat dunia, barat maupun non-barat, telah mendorong para ilmuwan mengenai tingkah laku untuk menyatakan bahwa penyakit jiwa adalah suatu mitos, suatu fenomenal sosiologis, suatu hasil dari anggota-anggota masyarakat yang beres, yang merasa bahwa mereka membutuhkan saran untuk menjelaskan, memberi sanksi, dan mengendalikan tingkah laku sesama mereka yang menyimpang atau yang berbahaya, tingkah laku yang kadang-kadang hanya berada dengan tingkah laku mereka sendiri. Penyakit jiwa tidak hanya merupakan mitos, juga bukan semata suatu masalah sosial belaka. Memang benar-benar ada gangguan dalam pikiran, firasat, dan tingkah laku yang membutuhkan pengaturan pengobatan. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mohon untuk dimaafkan. Untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan
kakak atau saudara